Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Desa Gendruwo. Kalau ibu udah nggak ada, kamu tinggal di rumah Pak Lemu ya, Nduk? Sebuah kalimat lirih terdengar dari ibu yang sudah sangat lemah untuk melawan penyakitnya. Aku menyuapkan sesendok bubur pada ibu dan membersihkan sedikit bubur yang berada di sekitar bibirnya. Ibu jangan ngomong gitu. Kinan percaya ibu bisa sembuh, balasku. Perkataanku bukan hiburan semata, tetapi lebih kepada doa dan harapanku agar ibu bisa tetap bertahan hidup. Tanpa keberadaan ibu, sudah tidak ada siapa-siapa lagi di rumah ini. Bapak sudah lebih dulu meninggal saat aku kecil, sebelum aku bisa mengingatnya. Dan di desa kecil ini, tidak ada lagi yang mengurusku. Nanti di rumah Pak Lek, kamu bantu-bantu mereka sebisanya. Kamu bisa bantu ngurus Bayu, adik sepupumu, untuk meringankan beban Pak Lek dan Bu Lekmu. Lanjut ibu. Iya bu, tenang aja. Kan masih lama. Kinan maunya ngurus ibu dulu aja. Balasku sembari menyuapkan kembali suapan terakhir dari mangkok bubur ke mulut ibu. Namun tanpa aku sadari, suapan itu ternyata adalah suapan terakhir untuk ibu. Aku dihadapkan pada kenyataan bahwa mata ibu tak kembali terbuka saat matahari kembali terbit. Jantung ibu tak lagi berdetak dan tidak dapat kutemukan nafas dari tubuhnya. Jadi inikah yang dinamakan kematian? Aku tidak terlalu ingat apa yang terjadi setelahnya. Yang aku tahu, setelah aku melaporkan ini kepada tetangga sekitarku, banyak orang datang ke rumah dan mengurus jasad ibuku. Mereka memperlakukan jasad ibu dengan baik. Beberapa dari mereka menitikkan air mata saat mengetahui kepergian ibu. Sementara itu banyak orang yang mendekat padaku berusaha menghiburku. Tapi, semua niat baik mereka hanya lewat begitu saja di hadapanku yang masih belum menerima kenyataan ini. Sampai saat di pemakaman, dia pun datang. Seseorang terburu-buru keluar dari mobil dan bergegas menghampiriku. Ia tidak berbicara apapun dan langsung memelukku saat kedatangannya. Sekarang, Kinan anak bule ya? Saat itu aku menatap wajah bule sesaat, dan tanpa sadar seluruh air mataku terurai deras. Bule terus memelukku, sementara Pak Lek menghampiri warga untuk memperkenalkan dirinya, sekaligus mengabarkan bahwa merekalah yang akan mengasuhku. Aku mengingat bagaimana leganya wajah warga desa saat tahu ada yang akan merawatku. Wajah mereka yang sebelumnya khawatir berubah menjadi wajah yang tenang. Memang sebaik dan sepeduli itu mereka padaku dan ibuku selama ini. Nanti kamu boleh daftarin di SMP yang sama dengan SMA Bunga. Jadi berangkatnya bisa bareng. Bule berusaha menghiburku sembari menceritakan tentang bagaimana kehidupanku bersama mereka nanti. Aku percaya dengan ucapan mereka, namun aku juga memegang ucapan ibu bahwa aku harus sadar posisiku di sana. Biar bagaimanapun, posisiku adalah menumpang. Aku harus berguna untuk mereka dan harus siap bila tidak diperlakukan sama dengan Bunga dan Bayu. Aku pun meminta waktu untuk mempersiapkan barang-barangku dan menunggu setelah 7 hari kepergian ibu. Aku berjanji akan menyusul mereka setelahnya. Sebenarnya mereka menawarkan untuk menjemputku, namun aku memilih untuk naik bis kota. Lagi pula desa mereka tidak terlalu jauh, dan rumah Pak Lek tidak terlalu sulit untuk ditemukan karena merupakan salah satu rumah terbesar di desanya. Hampir setiap malam kuhabiskan dengan menangis. Semua kenangan tentang ibu dan rumah ini terlalu lekat di pikiranku. Namun aku sadar bahwa sudah saatnya aku meninggalkan rumah ini. Malam sebelum aku berangkat, tiba-tiba ada suara kelukan lemah di pintu rumah. Aku yang hampir saja tertidur meninggalkan ranjangku dan melangkah menuju pintu. Kula nuwun. Permisi. Terdengar suara lemah seseorang perempuan yang cukup tua dari arah luar. Mbah Dar. Aku terheran dengan kedatangan Mbah Dar. Kami sudah bertemu sebelumnya di pemakaman ibu, namun aku tidak menyangka ia akan datang ke rumah.
Gimana kabar kamu, nak? Tanya Badar. Baik, Mbah, sudah tidak apa-apa. Balasku sembari mempersilahkan Badar untuk masuk. Sebenarnya aku dan Badar cukup dekat. Ia tinggal sendirian di rumahnya, dan tak jarang aku mengantarkan masakan ibu dan sedikit membereskan rumahnya. Tak hanya aku, beberapa warga desa juga ikut merawat Badar. Kalau Mbah masih kuat, Mbah pasti nawarin kamu tinggal sama Mbah. Maaf ya, nak, Mbah sudah tua, gak bisa nolongin kamu. Terima kasih, Mbah. Yang penting Mbah sehat, waras. Jadi kalau pulang ke desa ini, Kinan bisa mampir. Balasku sembari mengelus-elus punggung Badar. Ia pun menggenggam tanganku dan mendoakan kesehatanku dan berbagai hal-hal baik. Aku pun mengaminkan sembari mendoakan balik dirinya. Aku sempat berpikir, saat sudah bekerja nanti, mungkin saja aku bisa kembali ke desa ini dan merawat dirinya. Ini buat kamu, Nduk. Badar mengeluarkan sebuah benda berbentuk kalung, tidak terlalu mencolok, hanya tali hitam bersama sebuah bandul yang terlihat cukup indah dengan desain kunonya. Ini emas kan, Mbah? Kok dikasih ke Kinan? Tanya aku. Mbah sudah gak punya anak lagi. Mbah mau kamu nyimpen ini. Satu-satunya yang tersisa dari warisan keluarga Mbah. Jelasnya. Aku beberapa kali menolak, namun Mbah terus memaksa. Menurutnya dia merasa tenang saat benda miliknya yang paling berharga sudah di tangan yang tepat. Akhirnya aku pun menyetujuinya dan berjanji akan menjaganya. Ia pun berpamitan dan sekali lagi mendoakan yang terbaik untukku. Desa Lawangsari 1996. Gapura kiri ya, Pak? Ucapku memberhentikan bis yang kunaiki dari terminal dekat rumah. Pengemudi bis pun melambatkan kendaraannya dan berhenti tepat di tempat yang kuminta. Aku memastikan barang bawaanku sebuah tas yang kugendong di punggung dan satu tas yang kurentang sudah kubawa. Dan satu tas yang kutenteng sudah kubawa. Terima kasih, Pak. Ucapku yang dibalas dengan lambaian tangan singkat dari pengemudi bis yang sudah cukup sepuh itu. Desa Lawangsari, sebuah gapura bertuliskan nama desa terpampang di hadapanku. Aku pun menarik nafas dalam-dalam mempersiapkan diri untuk perubahan hidupku setelah ini. Mbak Kinan ya? Tiba-tiba seseorang menyapa aku dari sebuah pos jaga di dekat gapura. Iya, masnya siapa? Tanyaku. Panggil Mas Pugu saja, tukang kebunnya Pak Lekmu. Saya disuruh nunggu di sini, jemput Mbak Kinan, jawabnya. Aku tidak menyangka Pak Lek sampai menyuruh seseorang untuk menjemputku. Memang rumah mereka masih cukup jauh dari gapura. Kira-kira butuh waktu 20 menit berjalan kaki. Sebenarnya aku pun sudah siap dengan itu. Terima kasih Mas Pugu, malah jadi ngerepotin, balasku. Hehe, ndak apa-apa Mbak Kinan. Kan anggapannya saya jadi libur setengah hari sambil nunggu Mbak Kinan. Ucapnya sembari sedikit tertawa. Sambil menyelam minum air ya Mas. Nah, betul. Airnya diangetin, terus dikasih gula sama kopi. Cocok. Mas Pugu pun membawakan tas tentenganku dan meletakkannya di tangki motor 2 tak di hadapannya. Dengan susah payah aku pun menaiki motor berknalpot bising yang suaranya menggema hingga ke kebun-kebun warga di sekitar. Menuju rumah Pak Lek, kami melewati beberapa rumah yang jaraknya saling berjauhan. Beberapa malah cukup jauh dengan dipisahkan kebun-kebun tanaman palawija yang menjadi penghasilan beberapa warga di sana. Namun dengan bantuan Mas Pugu, aku pun bisa sampai ke rumah Pak Lek dalam waktu singkat. Mbak, selamat datang di kediaman keluarga Kartoswito, ucap Mas Pugu yang memarkirkan kendaraannya di depan pagar dan membantu menurunkan barang-barangku. Sebuah rumah yang cukup besar terlihat di hadapanku. Dari balik pagarnya saja masih ada halaman yang cukup luas dengan beberapa pohon besar yang berdiri dengan tegap di sana. Kolam ikan dan tanaman yang sepertinya cukup mahal juga menghiasi taman di halaman itu. Kenapa Mbak Kinan? Tanya Mas Pugu yang bingung melihatku terpaku. Rumahnya gede ya Mas? Dulu belum sebesar ini, balasku terpukau. Berarti Mbak Kinan sudah lama nggak main kesini ya?
Rumah ini sudah dibangun hampir 5 tahun yang lalu. Tapi saya baru kerja di sini tahun lalu, cerita Mas Puguh. Aku mengingat rumah ini dulunya hanya tanah kosong dengan banyak kebun pisang dan bangunan yang hanya setengah dari rumah yang sekarang. Dulu saja aku sudah menganggap rumah ini cukup mewah bila dibandingkan dengan rumahku dan ibu di desa. Tapi sekarang aku harus menyebut rumah ini apa istana. Suara langkah kaki seseorang menghampiri kami keluar. Sepertinya ia terpanggil dengan suara knalpot motor Mas Puguh yang memecah keheningan desa. Udah sampai. Ayo, cepetan masukinan. Sambut bule segera menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Aku menoleh ke arah tas tentenganku, namun Mas Puguh memberi isyarat aku untuk mengikuti bule saja, sementara ia membantu membawakan tasku. Bayu, Bunga, sini. Masih ingat Kinan kan? Panggil bule pada kedua anaknya. Ada seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang sedikit lebih tua dariku menghampiri bule. Ingat dong Bu, tapi dulu masih kecil, masih segini nih. Jawab Bunga sembari memperagakan tangannya di antara pinggangnya. Dia Bunga, anak tertua bule dan Pak Lekku. Kalau tidak salah, umurnya 3 tahun lebih tua dariku. Kalau sekarang aku masuk kelas 3 SMP, berarti dia saat ini sudah di kelas 3 SMA. Halo Mbak Bunga. Balasku cukup senang kalau dia masih mengingatku. Bunga aja, dari dulu juga manggilnya begitu. Apalagi ibumu kan lebih tua dari bapak, balasnya. Iya Bunga. Ada seorang lagi yang tengah bersembunyi di belakang bule. Dia adalah anak terakhir dari keluarga Pak Lekku, Bayu namanya. Bayu Kartosuwito. Dia cukup canggung, mungkin karena terakhir bertemu dengannya, dia masih baru belajar jalan. Sedang sekarang sepertinya dia sudah bisa mengenali seseorang. Aku pun sedikit berjongkok dan menyamakan pandangan mataku dengannya. Bayu ya? Udah sekolah belum? Bayu menatapku dengan sedikit malu-malu, sembari terus menggenggam rok ibunya. Ke kelas 1. Jawabnya singkat sembari memasang raut wajah malu-malu. Wah, sudah besar ya. Di sekolah belajar apa? Mbak Kinan bantu ajarin mau? Tanyaku. Bayu pun mulai keluar dari persembunyiannya di belakang ibunya. Belajar tambah-tambahan, gambar-gambar, tulis-tulis. Jawabnya polos. Namun setelahnya Bayu malah memamerkan hasil gambarnya dan ingin banyak bercerita. Tapi sebelum terlalu jauh, bule menghentikan Bayu dan memintanya untuk kembali ke kamarnya dulu agar aku bisa beristirahat. Sayangnya, Bayu tetap kekeh ingin ikut meramaikan di sini. Nanti kalau Bayu sudah mandi sore, Mbak Kinan temenin main deh, rayuku. Bener, tanya Bayu. Aku mengangguk. Bayu pun melambaikan tangan dan bergegas mengikuti Bunga menuju ke kamar. Hati-hati. Itu anak nggak ada capeknya loh, ucap bule. Wah, berarti seru dong bule, balasku. Coba saja sendiri. Bule nggak nanggung kalau kamu sampai ngos-ngosan, ucapnya. Ternyata kesan pertamaku di rumah ini cukup menyenangkan. Kekhawatiranku bahwa aku akan canggung sepertinya sudah sirna. Namun aku masih belum tenang sebelum aku menemui Pak Le. Setidaknya aku harus izin padanya, walau hanya formalitas. Nyariin Pak Le? Tanya bule yang sadar dengan sikapku yang memandang sekitar rumah. Iya bule, kok nggak kelihatan? Pak Le-mu lagi emang jarang di rumah. Kalau kerja bisa 3 hari baru pulang. Tenang aja, Pak Le udah tahu kalau kamu datang. Malah dia yang nyuruh siapin semuanya. Jelas bule. Syukurlah bule. Aku pun diantarkan di sebuah kamar tak jauh dari kamar Bayu, tapi cukup jauh dengan kamar Bunga yang di lantai atas. Mungkin ini yang dulu dimaksud oleh ibu agar aku bisa sedikit berguna di rumah ini dengan membantu mengurus Bayu. Sudah, kamu istirahat dulu saja. Nanti kalau Mbok Yatmi sudah selesai masak, kita makan bareng-bareng, ucap bule. Iya bule, matur nuwun, balasku. Setelah bule pergi, mataku pun menyisir ruangan yang menjadi kamarku. Tidak sebesar kamar Bayu dan Bunga, namun ini jauh lebih baik dari kamarku di rumah sebelumnya.
Tapi bukan berarti aku senang. Kalau aku disuruh memilih, aku akan tetap memilih di gubuk sederhana, namun tetap bersama ibu. Ada sebuah lemari kayu tua dengan cermin di pintunya dan kasur dengan dipan kayu yang cukup kokoh. Selain itu, hanya ada meja kecil di sebelah kasur yang bisa kugunakan untuk menaruh barang. Semua perabotan yang disediakan bule sangat mencukupi kebutuhanku. Tak butuh waktu lama untukku membereskan barang-barang yang kubawa. Mayoritas hanya baju-baju dan buku pelajaran yang memenuhi tasku. Selain itu, yang harus kuperhatikan adalah sebuah kotak berisi pemberian dari Mbah Dar. Aku membukanya dan memandangi kalung sederhana dengan liontin emas yang cukup besar, berbentuk segitiga terbalik dengan ukiran-ukiran. Ada permata aki hitam di tengahnya yang menjadi aksesoris utamanya. Krik. Saat tengah memperhatikan kalung itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Aku pun menoleh, dan secara tiba-tiba salah satu pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Aku pun berdiri dan mengecek lemari itu, dan memang tidak ada apa-apa, hanya lemari kosong. Mungkin saja pintunya sudah longgar dan sering terbuka sendiri. Saat mengetahui lemari itu tidak memiliki kunci, aku pun memutuskan untuk mengenakan kalung itu dan menutupinya dengan bajuku agar lebih aman menempel di badanku. Suasana makan malam di rumah ini cukup ramai. Ada Bayu yang harus dirayu untuk makan. Ada Bunga yang malas makan di meja dan memilih makan di depan televisi. Dan Bule yang sering memberi saran pada masakan yang dibuat Mbok Yatmi. Selepas makan, aku dan Bunga banyak bertukar cerita. Ia memberiku beberapa barang dan kebutuhan sekolah miliknya untukku. Ia sempat mengatakan bahwa ingin memiliki adik perempuan, dan kali ini bisa terpenuhi. Hari pertamaku pun berakhir dengan tenang. Sepertinya aku tidak perlu khawatir berbaur dengan keluarga Pak Le. Yang perlu aku khawatirkan adalah bagaimana caraku bisa menerima kepergian ibu dan menahan rasa sepiku. Kinan, kamu tolong bersihkan itu ya. Suara Bule terdengar lirih memerintah kepadaku. Aku menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Bule. Sebuah gumpalan berwarna merah yang tak berada jauh dariku. Entah mengapa, melihatnya saja membuatku merinding. Itu apa, Bule? Tanyaku. Di ruangan dengan cermin yang begitu besar, Bule menarik tanganku dan membawaku mendekat ke benda menjijikan itu. Lihat sendiri. Itu adalah gumpalan daging yang diselimuti darah segar. Beberapa bagian sudah terpisah, namun dari bentuknya jelas aku bisa menilai bahwa itu adalah tubuh dan organ tubuh manusia. Sontak tubuhku pun lemas. Itu tubuh manusia? Tanyaku yang ketakutan. Iya, bersihkan, perintah Bule. Tubuhku menolak dan mataku hanya terus melihat wajah Bule dengan tatapan mata yang sayu. Tapi saat aku ingin mencoba berbicara, tiba-tiba ada sepasang mata merah menatap dari dalam kegelapan. Ia ada di belakang Bule. Bersihkan. Kali ini Bule berteriak dengan penuh amarah. Aku pun menoleh kembali ke gumpalan itu dan menyadari bahwa baju yang robek itu adalah baju yang sama dengan yang dikenakan oleh Bayu. Kinan, bangun Kinan. Terdengar suara teriakan Bunga dari luar sembari mengetuk pintu. Aku tersadar dari mimpiku dengan tubuh yang dipenuhi keringat. Entah mengapa mimpi itu terasa begitu nyata. Saat mulai mendapatkan kesadaranku, aku mulai tersadar bahwa aku sudah tidak berada di rumahku sendiri dan buru-buru melihat jam. Sungguh tidak sopan bila sudah menumpang tapi malah bangun paling siang. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Mungkin inilah jam mereka biasa bangun pagi. Aku pun merapikan rambut seadanya, sembari mencari perlengkapan mandiku. Tok tok tok. Kinan, sudah bangun? Bunga memanggil lagi dan aku segera membuka pintu. Sudah, maaf kesiang. Perkataanku terhenti. Baru saja aku mendengar Bunga mengetuk pintu dan memanggilku. Padahal aku membuka hanya selisih beberapa detik. Tapi aneh, tidak ada siapapun di luar.
Bahkan lampu di ruangan tengah dan atas masih mati, seolah memang belum ada satupun anggota keluarga yang bangun. Bunga? Panggilku pelan, tapi benar-benar tidak ada jawaban. Seluruh tubuhku pun merinding, seolah ada sosok yang tengah menatapku dari suatu tempat. Tapi aku lebih memilih percaya bahwa suara tadi hanya pikirannya yang masih terbawa dengan mimpi buruk tadi. Semoga. Kinan, pagi banget bangunnya. Gak bisa tidur. Tanya bule yang sudah sibuk di dapur bersama Mbok Yatmi saat aku keluar kamar. Bisa bule, nyenyak kok. Balasku yang segera berinisiatif ke dapur untuk membantu mereka berdua. Tidak mungkin aku menceritakan mimpi semalam pada bule yang sudah memberiku tempat tinggal. Udah Kinan, biar bule sama Mbok Yatmi aja. Kamu bangunin anak-anak aja Ki, ucap bule. Oh, baik bule. Aku pun segera naik ke atas dan mengetuk kamar Bunga. Bunga, sudah pagi, ayo bangun. Baru sebentar aku memanggil, pintu kamar sudah terbuka. Iya, sudah bangun kok. Kamu pagi banget bangunnya. Iya, udah kebiasaan. Balasku tanpa berniat menceritakan kejadian subuh tadi. Setelahnya aku kembali turun dan membangunkan Bayu. Sebelum aku mengetuk pintu kamar Bayu, seketika aku teringat mimpiku semalam. Aku berharap semoga saja itu hanya mimpi tanpa arti. Bayu, ayo bangun, sudah pagi. Panggilku sembari mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban dari dalam kamar Bayu. Masuk aja Kinan. Bayu susah bangun kalau nggak dipaksa. Teriak bule dari dapur. Aku pun membuka pintu kamar Bayu dengan perlahan. Loh, Bayu? Udah bangun kok nggak jawab Mbak Kinan? Tanyaku yang melihat Bayu sedang duduk di pinggir ranjangnya. Ia duduk sembari menatap dengan tatapan mata yang kosong ke arah lemari kamarnya. Bayu? Aku bingung apakah Bayu emang biasa seperti ini. Ia benar-benar tidak menjawab panggilanku. Aku pun mendekatinya dan hendak menyentuhnya. Dor! Seketika Bayu menoleh ke arahku dan mengagetkanku. Aku pun tersentak, sementara Bayu malah tertawa cekikikan. Bayu, ngagetin aja. Hahaha. Mbak Kinan kaget kan? Iya kan? Ledek Bayu. Awas ya kamu, berani-beraninya ngerjain Mbak Kinan. Ucapku sembari membalasnya dengan mengelitikinya. Ampun, ampun Mbak Kinan. Balasnya yang segera berlari keluar. Bunga yang melihat tingkah Bayu hanya menggeleng sembari sedikit menertawakanku. Dasar, kamu iseng lagi ya, Bay? Ucap Bunga yang menghampiri kami sembari meminum segelas air yang ia ambil dari dapur. Weh, biarin. Balas Bayu sembari kembali berlari kabur dariku. Aku pun tersenyum membiarkannya dan memilih mengambilkan handuk untuknya. Belum pernah aku merasakan keadaan seramai ini di rumah. Nih, cepat mandi, perintahku pada Bayu. Ia pun mendekat mengambil handuk di tanganku dan berlari menuju kamar mandi. Jangan lari-lari, nanti kepleset, teriakku. Aku melihat bule sudah berada di kamar Bayu dan mempersiapkan seragamnya. Saya aja bule, ucapku. Terima kasih lo Kinan, tapi nggak usah. Kamu juga siap-siap. Nanti kamu ikut Bunga ke sekolahnya buat ngurus pendaftaran. Bule juga ikut nanti, ucap bule. Baik bule. Setelah mempersiapkan Bayu, aku pun buru-buru bersiap dan mengenakan seragam dari sekolahku sebelumnya. Aku yakin seragam putih biru di sekolah manapun pasti sama. Sekolah Bayu dan Bunga tidak begitu jauh dari rumah. Kami hanya perlu berjalan kaki selama beberapa menit. Walau begitu, kata Bunga kalau bapak sedang ada di rumah, mereka sering minta diantarkan ke sekolah dengan mobil. Di sekolah aku bertemu dengan beberapa guru dan melihat-lihat sekolah yang akan menjadi sekolahku. Bangunannya masih merupakan bangunan tua, namun sangat terawat. Yang jelas, sekolah ini jauh lebih besar dari sekolahku. Aku hanya diminta mempersiapkan beberapa berkas dan mengumpulkannya saat mulai bersekolah besok. Dalam beberapa hari aku sudah mulai bisa membiasakan diri di rumah ini. Bayu juga mulai dekat denganku
bahkan malah mulai semakin manja. Bunga banyak membantuku di sekolah, guru-guru banyak mengenal Bunga, dan dia memperkenalkanku sebagai adiknya, sehingga aku tidak begitu kesulitan. Walau begitu, aku masih belum memiliki teman akrab di sekolah. Mungkin karena aku dan Bunga masih sering bertemu setiap jam istirahat dan pulang, sehingga jarang memiliki waktu untuk berkenalan lebih dalam dengan teman-teman di sekolahku. Tapi, walau begitu masih ada satu hal yang masih membuatku penasaran. Sudah lebih dari 1 minggu aku tinggal di rumah ini, namun sampai sekarang, aku masih belum bertemu dengan Pak Le. Hujan deras mengguyur desa sejak siang tadi. Sesekali hujan mereda menjadi rintik-rintik, namun sesekali juga deras kembali. Hal ini membuat aku dan yang lain memutuskan untuk tidur lebih cepat dan menikmati suara hujan dari kamar masing-masing. Lewat tengah malam, aku tidak sengaja terbangun dengan suara pintu luar yang terbanting. Ada suara langkah kaki seseorang yang masih menggunakan sepatu masuk dengan terburu-buru. Menyusul hal itu terdengar suara pintu kamar yang terbuka bersama suara seseorang yang menuruni tangga. Ada suara bule dan seorang pria yang berbicara dengan berbisik. Aku tidak bisa mendengar dengan pasti apa pembicaraan mereka. Tapi setelah itu, kembali terdengar suara pintu depan tertutup. Setelah terdengar suara 2 orang yang mengarah keluar, aku merasakan hening sesaat. Hanya suara rintikan hujan yang terdengar di telingaku. Tetapi beberapa saat kemudian, aku melihat ada cahaya yang sekilas menyinari jendela kamarku yang menghadap ke kamar belakang. Aku sedikit menyibakkan gorden jendela dan mendapati ada 2 orang yang sedang melakukan suatu hal di bawah pohon besar itu. Itu bule. Ia membawa payung dan memayungi seorang pria yang tengah memasang sesaji dalam sebuah nampan besar. Ia menyiapkan sesuatu hingga terlihat sedikit asap yang akhirnya sirna oleh tetesan hujan. Pria itu duduk bersila seperti melakukan suatu ritual. Aku tidak mengerti dengan apa yang kulihat. Yang pasti pemandangan itu berhasil membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang kamarku. Aku menoleh dan mendapati pintu lemari terbuka dan menutup dengan sendirinya. Kini pintu itu terbuka perlahan lagi. Aku tahu hanya ada pakaianku yang menggantung di sisi lemari itu. Tapi dalam kondisi lampu yang tidak menyala, aku merasakan ada sesuatu yang menatapku dari sana. Aku pun menyalakan lampu kamar dan melihat ke arah lemari lagi. Benar, tidak ada apapun di sana. Tapi aneh, benar-benar aneh. Aku yakin pintu yang digebrak itu jelas bukan karena angin. Aku pun memutuskan untuk menutup kembali lemari lagi dan kembali mengintip ke halaman belakang. Tapi kedua orang itu sudah tidak ada lagi di sana. Hanya tersisa sisa-sisa sesajen yang sudah basah terguyur hujan. Aku melamun mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Ini jelas sesuatu yang tidak biasa. Aku pun menganggap bahwa mungkin memang setiap keluarga memang punya tradisinya masing-masing. Sekali lagi aku mematikan lampu dan kembali ke tempat tidur. Hujan masih turun dengan deras. Aku kembali mencoba menutup mataku dan melupakan semua kejadian itu. Suara petir menyambar mengganggu tidurku. Sulit untukku untuk kembali terlelap dengan rasa penasaran atas kejadian tadi. Apalagi suara petir cukup sering mengagetkanku. Srek, srek. Di tengah kesulitan tidurku, aku mendengar suara yang berasal dari dekat lemari. Aku menduga itu adalah suara cicak ataupun mungkin hewan yang melintas. Tapi entah mengapa aku merasa sangat tidak tenang. Suara itu semakin berbunyi bersama pintu lemari yang kembali terbuka. Aku ingat aku sudah mengganjal selap pintu itu dengan kertas agar tertutup rapat. Bagaimana mungkin pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya? Aku pun membuka mata dan menatap di dalam kegelapan. Pintu lemariku benar-benar bergerak terbuka dan menutup dengan aneh. Tidak ada angin sebesar itu yang bisa membuat pintu lemari bergoyang seperti itu. Di tengah kebingunganku, tiba-tiba kilatan petir menyambar. Cahaya kilat itu masuk melalui jendela dan menunjukkan apa yang sedang berada di sana. Aku salah. Sesuatu menatapku, tapi bukan dari dalam lemari. Ada sosok makhluk berbaju putih lusuh dan berambut panjang di atas lemari. Ia berkulit hitam dengan rambut yang sangat panjang hingga menutupi atas lemari.
Makhluk itu berjongkok dan merunduk sembari meratapku dengan kepala berada di antara kakinya. Satu tangannya memegang daun pintu lemari dari atas dan memainkannya. Kring, kring. Tubuhku gemetar. Setiap kilat menyambar, sosok itu kembali terlihat. Beberapa kali aku mengucek mata, namun tetap saja aku melihat ada makhluk itu di sana. Aku ingin berteriak, namun suaraku seperti tertahan. Hanya suara seperti bisikan yang keluar dari tenggorokanku. Di tengah ketakutanku, aku memutuskan untuk meninggalkan ranjang dan menyalakan kembali lampu kamar. Dengan kakiku yang lemas, aku meraba dinding untuk menggapai saklar lampu yang berjarak beberapa langkah dari ranjang. Setiap kilat kembali menyambar, aku melihat sosok itu menoleh mengikutiku dengan mata yang terus menatapku. Bruh. Makhluk itu kembali membanting pintu lemari. Aku tercekat dan semakin ketakutan. Namun saklar lampu sudah berada di jangkauanku. Dengan cepat aku menyalakannya. Dan aneh, sosok itu tidak lagi berada di sana. Aku terduduk lemas dengan masih terus menatap ke arah lemari. Tidak ada apapun di atas sana, dan hanya tersisa daun pintu yang masih sedikit bergoyang. Nafasku tersengal dan memutuskan untuk mencuci wajahku di kamar mandi. Namun saat aku keluar dari kamar, terlihat di ruang tamu, bule sedang berada di sana bersama seorang pria. Pak Le? Tanya aku yang menyadari bahwa pria yang sedari tadi bersama bule adalah suaminya. Kebangun Kinan? Tanya bule. Iya, petirnya besar. Balasku yang segera menghampiri mereka sekaligus memberi salam pada Pak Le. Aku salim sebentar kepada Pak Le. Ini pertama kalinya kami bertemu saat aku sudah berada di sini. Kamu sakit, Kinan? Kok pucat? Tanya Pak Le. Enggak, Pak Le. Cuma kaget aja pas tadi kebangun. Balasku. Kami tak banyak berbicara saat itu. Setelah berbicara seperlunya, aku pun berpamitan dan kembali melanjutkan niatanku untuk mencuci muka. Selain karena aku masih merasa sedikit gelisah, aku juga merasakan bahwa kehadiranku mengganggu mereka berdua. Aku merasa ada yang perlu diobrolkan hanya oleh mereka. Sepulang sekolah, aku menyempatkan diri untuk menghilangkan rasa penasaranku. Aku memutari rumah dan menghampiri sebuah pohon beringin besar yang berada di belakang halaman rumah. Dari kamar, beringin itu terlihat seperti pohon biasa. Tapi saat berada di bawahnya, pohon itu benar-benar terasa begitu besar, hingga membuatku kesulitan menatap langit. Aku melangkah mendekati titik di mana aku melihat bule dan Pak Le berada di sana sebelumnya. Tempat di mana ada sisa-sisa sesajen yang sudah berantakan oleh hujan. Ada sesuatu di sana yang menarik perhatianku. Aku pun menahan langkah, tepat setelah mengetahui ada apa di bawah pohon beringin besar itu. Sesajen itu diletakkan di atas sebuah tanah yang sedikit menyembul dengan sebuah batu nisan yang tidak bertuliskan. Ya, itu sebuah kuburan. Aku menelan ludah mendapati pemandangan ini. Begitu banyak pertanyaan yang berada di kepalaku. Pasti ada alasan bule dan Pak Le memberi sesajen ke kuburan ini. Dan aku berharap semoga itu bukanlah hal yang buruk. Setelah selesai dengan tempat itu, aku berbalik arah melihat ke arah rumah. Ternyata kamarku terlihat dari sini dengan jelas. Tak hanya kamarku, kamar bunga dan kamar bule juga terlihat di lantai 2. Sekilas aku melihat gorden kamarku bergerak. Aku menduga itu karena angin yang berhembus masuk ke jendela kamarku yang terbuka. Tapi nafasku tertahan saat melihat ada seseorang di sana. Gorden kamarku tersibak dengan sesosok wajah yang menatapku dari dalam kamar dengan rambut yang begitu panjang. Aku tak bisa lupa dengan wajah itu. Itu adalah wajah makhluk yang berada di atas lemari. Tapi saat aku mengedipkan mataku, tiba-tiba sosok itu tidak lagi terlihat di kamar. Gorden kamar pun terlihat diam, seolah tidak pernah bergerak oleh angin atau apapun. Aku tidak mengerti. Mungkin aku terlalu lelah, atau mungkin aku masih belum bisa tenang atas kepergian ibu. Gimana sekolahnya, Kinan? Betah? Tanya Pak Le yang kali ini bisa bergabung makan malam bersama kami. Betah, Pak Le. Cuma masih butuh waktu buat ngikutin pelajaran. Balasku. Bohong, Kinan itu pinter loh, Pak. Guru-guru yang cerita ke Bunga. Ucap Bunga.
Aku menyenggol lengan Bunga sedikit karena merasa malu dengan ucapan Bunga. Memang aku sedikit belajar lebih keras di sini. Dengan begitu mungkin saja aku bisa mendapatkan beasiswa dan mengurangi beban finansial mereka. Bagus itu. Bisa-bisa nanti Kinan masuk SMA favorit, nggak kayak kamu Bunga. Ucap Pak Le yang ku tahu dengan jelas bahwa itu adalah ledekan untuk anaknya. Ye, bapak malah ngeledek. Tapi nggak apa-apa Nan, kalau kamu bisa masuk SMA favorit, aku juga ikut bangga, balas Bunga. Aku menoleh ke arah Bayu. Ia terlihat cemberut dengan makanannya yang belum berkurang begitu banyak. Kenapa Bayu? Kok cemberut? Tanyaku. Nggak ada yang nanyain sekolahnya Bayu, balasnya sembari melirik dengan mata sayunya. Astaga, ternyata Bayu juga ingin diperhatikan dan ditanyakan. Raut wajahnya saat itu benar-benar menggemaskan. Kami pun menertawakan kejadian itu. Oh iya, Mbak lupa. Gimana sekolahnya, Mbak? Jangan. Tahan Bunga yang segera menutup mulutku. Aku tidak mengerti maksud Bunga, tapi setelah aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba Bayu meninggalkan meja makan dan kembali dengan membawa tumpukan buku miliknya. Nah, mulai, ucap Bunga. Bule hanya tertawa melihat kejadian itu. Bayu belajar gambar banyak banget. Ada gambar gajah, gambar beruang. Dengan semangat Bayu menceritakan setiap gambar yang ada di bukunya. Bunga yang sudah selesai makan segera mengangkat piringnya dan meninggalkan kami. Nah, monggo, tanggung jawab nemenin Bayu ya, ucap Bunga yang segera meletakkan piring kotornya. Ternyata begitu, aku mengulangi kesalahan yang sama. Bayu benar-benar tidak berhenti bercerita kepadaku. Saat itu aku menggunakan kesempatan itu untuk menyuapi Bayu hingga makanannya habis. Tapi walau begitu, ia masih terus bercerita hingga waktunya untuk tidur. Jangan kapok ya, ucap bule yang ikut memastikan Bayu sudah tertidur. Iya bule, tenang, semua aman terkendali, balasku. Setelah itu aku pun kembali ke kamar dan bersiap untuk tidur. Sebelum tertidur, sekali lagi aku melihat bule dan Pak Le ke pohon beringin di belakang. Tapi kali ini aku tidak seingin tahu kemarin dan memutuskan untuk tidur. Siang ini aku pulang sekolah seorang diri. Bunga sedang ada pelajaran tambahan untuk persiapan ujian. Nak Kinan pulang sendiri. Salah seorang ibu yang berpapasan denganku menyapaku. Iya Bu Fitri, balasku singkat. Warga desa sudah mulai mengenalku setelah beberapa lama tinggal di sini. Tetapi aku masih berusaha keras untuk menghafal nama-nama tetanggaku di sini. Tolong. Sayup-sayup aku mendengar suara lemah dari seorang pria. Aku menoleh ke segala arah dan tidak menemukan asal suara itu. Tolong. Kali ini suara itu terdengar bersama langkah kaki seseorang. Seorang pria berjalan dengan lemah dari hadapanku. Wajahnya pucat seperti sedang tidak sehat. Bapak? Bapak kenapa? Tanyaku. Pria itu bahkan tidak menoleh ke arahku sama sekali. Ia terus saja melangkah, melewatiku tanpa menoleh. Walau aku sudah beberapa kali mencoba menanyakan keadaannya, aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan segera kembali ke rumah. Walau begitu, aku masih menoleh beberapa kali ke arah belakang. Keberadaan bapak itu benar-benar membuatku tidak tenang. Hari itu aku menghabiskan waktu dengan bermain dengan Bayu. Sedangkan Pak Le sudah pergi lagi untuk bekerja. Sebenarnya aku masih penasaran apa sebenarnya pekerjaan Pak Le. Tapi sepertinya aku masih harus menahan pertanyaanku sampai benar-benar bisa menyatu dengan keluarga ini. Malam itu kami baru saja selesai menonton acara televisi favorit kami. Kami pun masuk ke kamar masing-masing dan bersiap untuk tidur. Tapi sebelum sempat tertidur, kami mendengar suara dari pos kamling. Tok, 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 tok. Suara kentongan memecah keheningan malam itu. Suara kentongan yang diketuk sekali jeda sekali. Aku mencoba mengingat apa arti suara kentongan itu. Namun, suara langkah kaki dari atas sudah terdengar turun dengan buru-buru. Ada yang meninggal, ucap bule yang melihatku juga keluar dari kamar.
Bayu dan Bunga pun ikut keluar penasaran dengan suara kentongan itu. Bayu di rumah dulu ya, sama Mbok Yatmi. Bunga menahan Bayu agar tidak mengikuti kami yang sudah bersiap mencari tahu apa yang terjadi. Tidak seperti awal tadi kentongan itu berbunyi. Semula kentongan itu berbunyi di suara keheningan, tapi saat kami keluar, sudah banyak warga yang penasaran dan datang ke tempat kejadian. Saat mengecek ke pos kamling, warga sudah beralih ke tempat kejadian. Memang aku menyadari udah ada kerumunan di salah satu sisi desa. Kami pun mengarah ke sana dan mendapati pemandangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kepala seorang manusia tersangkut di salah satu pohon beringin di pemakaman desa. Aku memutari pohon beringin itu dan mendapati tubuhnya berada di ranting belakang pohon beringin itu. Darahnya masih menetes dari leher yang sudah terpisah dari kepalanya. Beberapa aparat dan perangkat desa sudah mulai berdatangan untuk mengecek lokasi. Garis polisi pun mulai dibentangkan sehingga aku dan warga desa tidak bisa lebih mendekat lagi. Tapi tunggu, aku seperti pernah melihat orang itu. Pakaian yang ia kenakan persis seperti dengan seseorang yang berpapasan dan meminta tolong tadi siang. Aku menutup mulutku saat yakin bahwa kepala itu adalah kepala pria yang berpapasan denganku tadi. Nafasku berderu kencang. Apa yang terjadi dengannya? Apa tadi dia bermaksud meminta pertolongan karena ini? Inan, ayo pulang, jangan lama-lama. Bunga yang melihatku mulai panik segera menarikku dan mengajakku pulang. Iya. Kami bertiga pun akhirnya segera meninggalkan keramaian itu. Namun, saat hendak menjauh, aku merasakan hal yang aneh. Ada beberapa warga, mereka tidak melihat jasad itu lagi dan berbalik menatap dengan mata yang tajam ke arah bule. Aku yakin itu bukan tatapan biasa. Tatapan itu seperti tatapan kesal dan penuh emosi. Aku khawatir dengan bule, tapi saat aku menoleh ke arahnya, entah mengapa samar-samar aku melihat seolah ada sedikit senyuman di bibirnya. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari sebuah kisah yang berjudul Desa Genderuwo. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.